السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hadirin jamaah salat maghrib yang saya muliakan, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak karunia, karunia iman, karunia Islam, karunia kesempatan, kesehatan, karunia juga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik untuk mengisi kebaikan setelah kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan sekarang menunjukkan kebaikan sebelumnya, yakni salat maghrib, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena indikasi kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pelaku kebaikannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan kebaikan yang lain, lebih-lebih yang berkaitan dengan menghadiri majlis ilmu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebagai taman-taman surga yang kita diperintahkan untuk singgah di taman-taman surga tersebut. Bagaimana tidak disebut dengan taman-taman surga? Karena ketika seorang berada di dalam majlis ilmu, ia mendengarkan perkataan yang paling baik, yakni perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam majlis ilmu juga disebutkan dan dibacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga kebaikan di atas kebaikan. Lebih-lebih dengan majlis ilmu kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari majlis ilmu juga kita mengetahui mana wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala dan mana yang bukan wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama, di dunia itu ada surga. Ada surga. Siapa yang tidak pernah masuk di dalam surga yang ada di dunia ini, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga abadi yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan buat orang-orang yang bertakwa. Apa surga tersebut? Adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pengenalan seorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan yang benar, yang akan mendapatkan dengannya seorang ketenangan dan kebahagiaan, diawali dari majlis ilmu, bukan dari yang lain. Jamaah sekalian yang saya muliakan, pembahasan kita adalah yang berkaitan dengan wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan yang berkaitan dengan pemukanya para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala,
yakni yang berkaitan dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa kewajiban kita kepada para sahabat? Sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, mereka adalah manusia-manusia yang telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menemani kekasihnya. Allah subhanahu wa ta'ala melihat hati hamba-hambanya. Setelah Allah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hati-hati hamba tersebut dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dipilihlah para sahabat ridwanullahi alaihim untuk menemani Sayyidul Mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lah orang-orang yang ketika sebagian besar kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka merekalah orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika manusia menghina, mengejek dan memberikan julukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan julukan-julukan yang menghinakan Nabi, maka para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka adalah orang-orang yang berada di sampingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih as-sabiqin al-awwalin, mereka-mereka yang pertama-tama beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ridwanullahi alaihim, merekalah manusia-manusia yang telah diuji hatinya untuk ketakwaan, dan mereka pun adalah orang-orang yang paling melazimkan dirinya kepada ketakwaan. Tidak mungkin kita mengenal ketakwaan kecuali dari pintu yang di dalamnya para sahabat ridwanullahi alaihim. Sehingga tidaklah ada di antara kita yang mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah kecuali para sahabat ridwanullahi alaihim mendapatkan kebaikan dari apa yang telah kita lakukan. Karena merekalah jalan yang dengannya sampai kepada kita Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merekalah para sahabat ridwanullahi alaihim yang diusir dari rumah-rumah mereka, dari harta-harta mereka, dari anak-anak mereka, sehingga mereka hijrah untuk ke kotanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Yathrib. Kemudian orang-orang Ansar, mereka menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menerima orang-orang yang datang dari kota Mekah, sehingga dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hashr. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang-orang Aus, orang-orang Ansar, para penolong-penolongnya Allah subhanahu wa ta'ala dan agamanya Allah, dan penolong-penolong kekasihnya Allah, mereka dipuji oleh Allah. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman dalam surat Al-Hashr ayat 9. Mereka adalah orang-orang yang telah menempati rumah negeri mereka, kota mereka, dan telah ada di dalam hatinya keimanan. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka cinta kepada orang-orang yang hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajah, dan mereka tidak mendapati di dalam hati-hati mereka rasa butuh, rasa dengki, rasa iri. Abu Bakar mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang besar, mereka cinta dan bergembira dengan apa yang dimiliki dan didapat oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dari janji Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya. Tidak ada dengki, tidak ada iri, bersih hati-hati mereka.
wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan orang-orang yang datang kepada mereka. Mereka berkorban untuk memuliakan orang-orang muhajirin, walaupun diri mereka dalam keadaan yang susah. Mereka lebih mengutamakan orang-orang Ansar, orang-orang muhajirin. Mereka lah para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat ke-64, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, ini termasuk kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimiliki oleh Nabi dan tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala ketika memanggil Nabi Muhammad tidak dengan ya Muhammad, tidak dengan namanya saja, akan tapi dengan kedudukan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Beda dengan yang lain, ya Ibrahim, ya Musa, ya Lut, ya Nuh. Nabi Muhammad dipanggil dengan ya ayyuhan Nabi. Wahai Nabi, hasbukallah, cukuplah untukmu Allah, wa man ittaba'aka minal mu'minin, dan cukuplah untuk orang-orang yang mengikuti engkau dari kalangan orang-orang yang beriman. Artinya wahai Nabi Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupkan engkau. Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong engkau. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga engkau. Demikian juga orang-orang yang beriman bersamamu, yakni para sahabat, Allah akan cukupkan mereka. Allah akan tolong mereka. Allah akan jaga mereka. Sehingga dari tangan mereka lah setelah Rasulullah wafat, para sahabat membuka banyak negeri, membebaskan banyak negeri dengan pedang-pedang mereka, dan membuka hati-hati manusia dengan keimanan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia melalui jalan para sahabat. Allah berikan kepada mereka kejayaan, Allah berikan kepada mereka kemenangan. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-62, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kedudukan para sahabat. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala menolong engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diberikan di sekitar Nabi orang-orang muhajirin, orang-orang Ansar. Allah subhanahu wa ta'ala satukan mereka dengan keimanan. Allah subhanahu wa ta'ala satukan mereka dengan tunduk dan patuh kepada Nabi Muhammad. Mereka senantiasa menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang Aus dan Khazraj yang sebelumnya mereka itu berperang sebelum datangnya Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala taklukkan hati mereka. Mereka menjadi lembut hatinya, bersatu hatinya, kemudian mereka saling bahu-membahu membantu dan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luka-luka pada zaman jahiliyah yang menganga sembuh dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hal ini disebutkan oleh Allah kepada nabinya dalam rangka menyebutkan karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya. Sehingga para sahabat cinta kepada Nabi, mengalahkan apapun juga. Lebih cinta kepada Nabi dari apapun, dari anaknya, dari hartanya, dari orang tuanya, bahkan dari diri mereka. Mereka cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar cinta. Pengorbanan yang mereka lakukan luar biasa. Abu Bakar dengan seluruh hartanya, Umar dengan setengah hartanya,
Utsman dalam peperangan Tabuk dengan harta yang sangat banyak, Abdurrahman ibn Auf dengan harta yang sangat banyak. Mereka semuanya menunjukkan dengan apa yang mereka miliki cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membahas tentang apa kewajiban kita kepada para sahabat ridwanullahi alaihim, maka akan kita sebutkan dulu tentang definisi para sahabat ridwanullahi alaihim. Definisi para sahabat secara istilah: man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata alal Islam. Orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati di atas Islamnya. Orang yang bertemu dengan Nabi, baik itu dia melihat ataupun yang bertemunya ini adalah orang yang buta seperti Ibn Ummi Maktum, beliau buta, akan tetapi ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian wafat dalam Islam, maka dikategorikan sebagai sahabat. Begitu juga ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak harus bertemunya dengan waktu yang lama. Misalnya dengan ketentuan sebelum Nabi hijrah itu harus sudah masuk Islam dan dia sudah bertemu dengan Nabi. Tidak harus. Dan tidak harus juga meriwayatkan dengan riwayat yang banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Dan tidak ada ketentuan harus mengikuti semua peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau peperangan-peperangan besar. Tidak. Selama mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beriman kepada Nabi, walaupun sesaat kemudian dia wafat di atas keimanan, maka dia termasuk sahabat. Anggaplah ketika bertemunya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan haji wada saja. Haji wada pada tahun berapa, ikhwan? Pada 10 Hijriyah. Di hadapan Nabi ada 100.000 orang yang ikut dalam hajinya Nabi, dan semuanya mereka melihat Nabi. Kemudian mereka ketika melihatnya itu bertingkat, berbeda-beda. Ada yang lama, ada yang sebentar, ada yang lihat pada saat itu kemudian tidak lihat lagi. Maka itu semua adalah para sahabat ridwanullahi alaihim. Dan ini harus kita tegaskan, walaupun sebentar, walaupun sesaat. Karena sebagian orang ketika dia dengki kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan 5.374 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketika melihat Abu Hurairah ini adalah lumbung ilmu dan lumbung hadis, sebagian orang yang ada di dalam hatinya kedengkian, dia seakan-akan meragukan status Abu Hurairah sebagai seorang sahabat. Kan bertemunya cuma 3 tahun. Beliau masuk Islam pada tahun 7 Hijriyah di bulan Muharram. Maka apakah itu sahabat? Sahabat. Bahkan kita nyatakan walaupun ketemunya adalah dalam waktu yang singkat. Dan inilah yang dikatakan oleh para ulama, bukan saya yang mengatakan. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, beliau mengatakan dalam Ikhtisar Ulumil Hadith, beliau mengatakan, was-sahabi man ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hali islamir ra'i wa illam tatul suhbatuhu wa illam yarwi anhu syai'a. Hadza qaulu jumhuril ulama'i khalafan wa salafa. Sahabat Nabi, kata beliau, orang yang melihat Nabi,
Orang yang bertemu Nabi dan ketika mendapati Nabi dia dalam kondisi Islam, kata Ibn Katsir rahimahullah, walaupun ketika berada di samping Nabi bukanlah dalam waktu yang lama, bahkan tidaklah meriwayatkan sedikit pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk dari sahabat, kata Imam Ibn Katsir. Dan ini adalah pendapat sebagian besar, mayoritas jumhurul ulama, baik yang sekarang ataupun yang dulu, kata Imam Ibn Katsir rahimahullah. Perkataan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, kullu man sahibahu sanatan wa syahran aw yawman wa sa'atan aw ra'ahu fahuwa min ashabihi wa lahu min as-suhbati ala qadri ma sahibahu. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dalam kitab Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah, setiap yang menemani Nabi, baik itu dalam 1 tahun dan 1 bulan ataupun sehari ataupun sesaat saja, beberapa helaan nafas saja, dia bertemu dengan Nabi, melihat Nabi, fahuwa min ashabih, maka itu termasuk dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak dalilnya. Saya sebutkan 2 dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya ketika menentukan ini sahabat ini bukan, dicukupkan dengan melihat, dengan bertemu dengan Nabi walaupun dalam waktu yang sesaat, tidak harus dengan waktu yang lama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun yaghzu fi'amun minan nasi fayuqalu lahum fikum man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaquluna na'am fayuftahu lahum. Akan datang pada manusia satu zaman yang sekelompok manusia berperang, melakukan peperangan, sehingga dikatakan kepada kelompok manusia yang berperang di jalan Allah tersebut, apakah di antara kalian ada yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka orang-orang yang berperang di jalan Allah tersebut mengatakan, na'am, di antara kami ada orang-orang yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayuftahu lahum, maka mereka pun mendapatkan kemenangan dengan peperangan-peperangan yang mereka lakukan. Sehingga di sini disebut sebagai orang-orang yang mendapatkan kemenangan, yakni para sahabat ridwanullahi alaihim, ketentuannya hanyalah orang-orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sesaat, dalam keadaan beriman dan mati di atas keimanan. Walaupun demikian harus kita tekankan, harus kita garis bawahi, tentu berbeda kedudukannya antara orang-orang yang mereka lama beriman dengan Nabi, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan orang-orang yang mereka sesaat bertemu dengan Nabi kemudian tidak bertemu lagi, walaupun mereka semua adalah para sahabat. Artinya yang sesaat bertemu ini dan beriman, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan bagian dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baiknya manusia adalah generasiku. Walaupun mereka bertemu sesaat, mereka mendapati bagian dari hadis tersebut. Kemudian di dalam definisi yang telah saya sebutkan, maka orang-orang yang mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam
kemudian mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mati di atas kekufuran, maka tentunya mereka bukanlah sahabat, bukan. Walaupun ada jasa dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebagai pelindung Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia bertemu dengan Nabi dan dia tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tidak dia ikrarkan, walaupun lisannya membenarkan dengan ucapan-ucapan yang lain, hatinya meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah benar dakwahnya, akan tapi tidak dia ikrarkan, maka dia mati di atas kekufuran dan bukan juga termasuk dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika misalnya disebutkan ada orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaupun terjadi kemudian dia keluar dari Islam dan mati di atas kekufurannya, apabila ada, maka itu bukanlah termasuk dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ikhwan? Paham ya? Apa terlalu cepat saya bicara? Enggak ya? Kemudian pembahasan yang pertama atau yang berikutnya, saya targetkan hanya tiga adab ataupun tiga kewajiban kita kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan dalilnya dan menyebut dari Al-Quran dan Sunnah dan perkataan para ulama. Yang pertama, hak mereka atas kita adalah kita mencintai para sahabat ridwanullahi alaihim. Bahkan kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mencintai para sahabat ridwanullahi alaihim, sebagaimana kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mencintai kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita meyakini bahwasanya siapa-siapa yang mencintai para sahabat ridwanullahi alaihim, loyal kepada para sahabat ridwanullahi alaihim, dan melaksanakan hak-hak para sahabat ridwanullahi alaihim, mengetahui keutamaan mereka di atas kita. Apa keutamaannya? Kita tidak mungkin mengenal Islam kecuali dari mereka. Mereka memiliki perjuangan yang luar biasa dalam melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang kita sebutkan dalam surat Al-Anfal. Dan itu termasuk karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada nabinya. Maka siapa yang memiliki keyakinan demikian, cinta kepada para sahabat, beribadah kepada Allah dengan cinta kepada sahabat, loyal kepada para sahabat, dan mengetahui hak-haknya dan mengetahui keutamaan-keutamaannya di atas kita, maka akan menjadi orang-orang yang selamat baik di dunia dan nanti di akhirat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada yang bertanya kepada beliau kapan hari kiamat, maka Rasulullah bertanya kepadanya, apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Maka dia mengatakan, cinta saya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cinta saya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak bersama dengan orang-orang yang dicintai. Anas bin Malik ridwanullahi alaihim, sahabat junior. Beliau itu ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, usia beliau 10 tahun.
Selama 10 tahun beliau berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah wafat beliau umurnya 20 tahun, masih muda. Dan Allah panjangkan usianya sampai lebih dari 100 tahun, wafat pada tahun 91 Hijriah atau 92 Hijriah. Panjang usianya. Beliau mengatakan, demi Allah, kami tidak pernah bergembira mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kami bergembira ketika mendengar jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penanya tentang hari kiamat, kapan itu terjadi. Karena kami, kata Anas bin Malik ridwanullahi alaihim, cinta kepada Nabi, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, cinta kepada Utsman, cinta kepada Ali, pembesar-pembesar sahabat beliau sebut namanya satu persatu. Maka beliau mengatakan, saya berharap nanti hari kiamat akan dikumpulkan bersama mereka, walaupun amalan-amalan kami pas-pasan tidak sama dengan pembesar para sahabat. Sehingga orang-orang yang cintanya kepada para sahabat, menghormati para sahabat, ketika disebut namanya mendoakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, maka mereka akan termasuk ma'al faizin, orang-orang yang mendapatkan kejayaan, kemenangan di dunia dan di akhirat, karena akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicinta. Sebaliknya, siapa yang murka kepada para sahabat ridwanullahi alaihim, mencela para sahabat, hatinya kotor sehingga dengki kepada para sahabat, iri kepada para sahabat, mulutnya senantiasa berusaha mencari kesalahan-kesalahan sahabat. Para sahabat manusia, ada kesalahan-kesalahan manusia biasa, sehingga dicari kesalahan-kesalahan sahabat, kemudian ditunjukkan kepada umat. Bahkan mereka membawakan kebohongan-kebohongan tentang sahabat, cerita-cerita dusta mereka tempelkan kepada para sahabat ridwanullahi alaihim, yang para sahabat tidak pernah melakukan hal tersebut, ataupun mereka menyebarkan kisah-kisah yang dusta, kisah yang dusta itu tidak ada sanadnya, bahkan bersumber dari musuh-musuhnya para sahabat, baik dari kalangan orang-orang Syiah ataupun orang-orang kafir, yang mereka mengetahui tentang keutamaan sahabat, harus dirusak sahabat, sehingga orang-orang yang melakukan hal ini dengki, hasud kepada para sahabat, mencela kepada para sahabat, bahkan kajiannya berisi dengan celaan-celaan kepada para sahabat, bahkan menjadikan celaan kepada sahabat sebagai beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yakinlah mereka akan termasuk orang-orang yang binasa, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Dalilnya tentang cinta kepada para sahabat banyak sekali. Secara umum, semua dalil baik dari Al-Quran dan As-Sunnah yang membahas tentang keutamaan cinta karena Allah dan benci karena Allah, maka termasuk orang-orang yang paling pertama kita cintai karena Allah, yakni para sahabat. Dalam hadis awthaqul ura al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, ikatan yang paling kuat apa? Ketika seorang cinta kepada orang lain karena Allah, bukan karena kepentingan dirinya, bukan karena orang itu memberi apa yang ia inginkan, bukan, akan tapi bagaimana hubungan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila hubungannya bagus, sholat lima waktunya dijaga, akhlaknya baik, dengan Al-Quran dekat, dengan sunnah dia menyebarkan dan mengagungkan kepada sunnah, maka ala ra'si wal ain, kita hormati orang tersebut, walaupun dia bukanlah termasuk orang-orang yang dinanti kedatangannya oleh manusia secara kedudukan sosial. Kan tapi bagaimana hubungan dia dengan Allah? Kita cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita cinta kepada para sahabat karena Allah
dan ini termasuk yang pertama kita sebutkan. Para sahabat adalah orang-orang yang paling pertama untuk mendapatkan bagian dari hadis ini. Kemudian yang hadis, yang ayat yang mungkin harus kita tekankan adalah surat Al-Hasyr ayat ke-10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Dan orang-orang yang datang setelah para sahabat, mereka berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Dan jangan jadikan di hati kami rasa dengki kepada orang-orang yang beriman, yakni para sahabat ridwanullahi alaihim. Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau adalah maha lembut dan sungguhnya Engkau adalah maha penyayang. Ini termasuk yang Allah puji orang-orang yang setelah datang, setelah zamannya para sahabat, mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah, hatinya bersih kepada para sahabat dan tidak dengki sedikit pun. Mereka cinta kepada para sahabat. Maka bagaimana kalau kita mau cinta apabila kita tidak mengenal siapa Abu Bakar, siapa Umar, siapa Uthman, siapa Ali, siapa Talha, siapa Abdurrahman ibn Auf, siapa Mus'ab ibn Umair, siapa Sa'ad ibn Ubadah, siapa Sa'ad ibn Mu'adz, sahabat-sahabat yang banyak ridwanullahi alaihim. Semoga Allah meridhai mereka. Bagaimana kita mau cinta apabila kita tidak mengenal? Maka disebutkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, kana as-salafu yu'allimuna awladahum hubba Abi Bakr wa Umar kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Sesungguhnya salaf, ini zaman sebelumnya Al-Imam Malik, mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka supaya mereka cinta kepada Abu Bakar dan kepada Umar, sebagaimana para salaf terdahulu mengajarkan kepada anak-anaknya surat dalam Al-Quran. Karena apa? Supaya tertanam. Lebih-lebih ketika sebagian orang berusaha menggeser keutamaan Abu Bakar, ketika sebagian kaum berusaha untuk menggeser keutamaan Umar dengan mengatakan bahwasanya Ali radhiyallahu anhu lebih berhak dari keduanya, padahal Ali radhiyallahu anhu tidaklah tamak terhadap apa yang telah mereka sangkakan, tidak. Bahkan kecintaan Ali radhiyallahu anhu kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Uthman sangatlah nampak dan nyata, seperti yang dinyatakan oleh kitab-kitab sejarah yang membahas tentang bagaimana hubungan keluarganya Nabi dengan para sahabat ridwanullahi alaihim. Kemudian dalam satu hadis sebutkan, dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bersumber dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaqi bughdul ansar. Tanda seseorang itu beriman dengan keimanan yang benar, dengan keimanan yang 6 itu keimanan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada orang-orang Ansar. Cinta.
hatinya bersih kepada orang-orang Ansar, yang mana mereka adalah penolong-penolong Rasul dan kaum Muhajirin. Mereka cinta. Ketika cinta kepada orang-orang Ansar, maka menunjukkan keimanannya, tauhidnya, akidahnya benar. Sebaliknya, apabila wa ayatun nifaqi bughdul ansar, dan tanda orang-orang itu munafik, artinya menampakkan keimanan dan hatinya karat dengan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kekufuran kepada Rasul, dan akidahnya enggak benar, ketika dia mengatakan, menunjukkan bahwasanya dia itu benci kepada orang-orang Ansar. Apabila orang-orang Ansar saja disebutkan sebagai tanda keimanan dan tanda kemunafikan apabila mereka cinta beriman, apabila orang-orang tidak cinta itu adalah orang munafik, lebih-lebih yang berkaitan dengan orang-orang Muhajirin, yang mereka adalah generasi yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azan dulu. Azan, silakan.
lanjutkan, ikhwah. Hak yang kedua ataupun kewajiban yang kedua kepada para sahabat ridwanullahi alaihim i'tiqadu fadlihim, kita meyakini keutamaan mereka, dan mereka adalah orang-orang yang adil. Kita meyakini bahwasanya mereka adalah manusia pilihan dalam umat ini, yang paling sempurna dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling mendekati kebenaran dan al-haq dari yang lainnya. Dan yang berkaitan dengan hal ini, poin yang kedua ini dalilnya sangat banyak sekali. Yang pertama dari Al-Quran, surat At-Taubah ayat yang ke-100. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Dan orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang mereka pertama masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mereka mengikuti orang-orang Muhajirin dan Ansar yang mengikutinya dengan penuh kebaikan. Jadi as-sabiqun al-awwalun adalah para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dan yang mendapatkan pujian juga adalah mereka-mereka yang mengikuti cara beragamanya para sahabat ridwanullahi alaihim dari orang-orang Muhajirin dan Ansar. Apa yang mereka dapatkan ketiga atau dua kelompok ini? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka. Artinya ketika mereka melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasul, maka apa yang mereka lakukan dengannya menggapai ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala didapat, maka mereka akan masuk surga. Seakan-akan ayat ini memerintahkan kepada manusia, apabila kalian mau beragama, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya yang dengannya akan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan masuk ke dalam surga dan mendapatkan kemenangan yang besar, beragama dengan apa yang telah dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Apabila mereka berbeda dengan para sahabat ridwanullahi alaihim, maka mereka tidak akan mendapatkan apa yang telah didapatkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Sehingga sebagian ulama ahli tafsir ketika menafsirkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke as-siratal mustaqim. Para ulama ketika menafsirkan apa itu as-sirat, Al-Quran. Yang kedua, apa itu as-sirat? As-sunnah. Yang ketiga, apa itu as-sirat? Abu Bakar dan Umar. Dan perkataan yang keempat, apa itu as-sirat? Al-Islam.
Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ketika membawakan 4 perkataan ini, beliau mengatakan 4 perkataan ini tidaklah saling bertentangan, tidak, akan tetapi saling menjelaskan. Seseorang apabila ingin berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus, yang dengannya dia akan mendapatkan kemenangan, haruslah dengan Al-Quran. Dan Al-Quran tidaklah mungkin dipahami kecuali dengan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah tidak mungkin dimengerti cara pengamalannya kecuali dengan pemahamannya Abu Bakar dan Umar, wakil dari para sahabat. Al-Islam, dan itu adalah perkataan yang keempat, semua ini adalah Al-Islam. Apabila tidak ada Al-Quran, tidak ada As-Sunnah, tidak ada para sahabat, maka bukan Al-Islam. Apabila kurang dari 1 dari 3 ini, maka bukan Al-Islam. Waradu'an, maka mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sesembahan mereka. Ganjarannya apa? Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Maka mereka dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai, mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, dan mereka itulah kemenangan yang besar. Ini dalil yang pertama yang menunjukkan bahwasanya para sahabat adalah manusia-manusia pilihan. Dalil yang kedua dari As-Sunnah saja ya. Ini banyak dalilnya, tapi takutnya kalau dibacakan semua tidak selesai. Ini untuk bab adab yang kedua. Dalil yang kedua dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, "An-nujumu amanatun lis-sama'. Fa idza dhahabat an-nujumu ata as-samaa'a ma tu'id." Bintang-bintang adalah tanda aman untuk langit. Apabila bintang-bintang itu tidaklah kelihatan, maka awan akan mendatangkan sesuatu yang dengannya seorang itu takut. Kemudian Nabi mengatakan, "Wa ana amanatun li ashabi." Dan saya, kata Rasulullah, itu tanda aman untuk sahabat-sahabat saya. Sebagaimana bintang-bintang apabila langit cerah, maka seorang ketika melakukan perjalanan, aktivitas di tengah malam, apapun itu, maka dia akan merasa tenang. Maka kata Rasulullah, "Wa ana amanatun li ashabi." Saya adalah tanda keamanan untuk sahabat-sahabatku. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Apabila saya berlalu wafat, maka akan datang kepada sahabat-sahabatku apa yang mereka diancam dengannya. Telah mendapatkan kabar sebelumnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabi amanatun li ummati, kata Rasulullah. Dan sahabat-sahabatku adalah tanda aman untuk umatku. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma tu'ad. Apabila sahabat-sahabatku itu berlalu, maka akan datang kepada umatku yang itu adalah ancaman buat mereka. Masih belum paham ya? Maknanya dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah bahwasanya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selama mereka ada, maka agama ini akan tegak. Agama ini akan menang
dan senantiasa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu mengalahkan musuh-musuhnya, siapapun musuhnya. Akan tetapi setelah para sahabat ridwanullahi alaihim wafat, kemudian banyak hawa nafsu yang keluar, yang nampak, yang berlawanan dengan pendapat ataupun cara pengamalan dari para sahabat ridwanullahi alaihim yang berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Udilatil a'da, maka orang-orang kafirin dan musyrikin mereka pun mendapatkan kemenangan yang sebelumnya mereka tidak pernah mendapatkan kemenangan. Kemudian agama pun kemudian berkurang sampai nanti akhir zaman tidaklah ada orang yang mengucapkan Allah Allah. Ini makna dari hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan bahwasanya dirinya adalah tanda aman untuk para sahabat, dan para sahabat adalah tanda aman untuk umatnya. Paham ini yang berkaitan dengan hadis yang ini? Paham ya? Kemudian dalil yang kedua dari al-hadis juga, dalil yang mungkin sudah kita dengar, tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha muddu ahadihim wala nasifah. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian menafkahkan rentetan gunung Uhud atau emas sebanyak rentetan gunung Uhud. Gunung Uhud itu bukan satu, rentetan banyak, disebutkan sepanjang 7 kilo. Apabila seseorang menafkahkan hartanya, emasnya sebanyak itu, ada nggak? Nggak ada. Ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, tidak akan sampai kepada sejengkal tangan mereka. Satu mud mereka tidak sampai, bahkan setengahnya juga tidak. Antum perhatikan dalam hadis ini, siapa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang untuk mencela para sahabat? Siapa? La tasubbu. Rasul melihat ada 2 orang yang bertengkar di antara sahabat. Yang satu sahabat yang baru masuk Islam, sahabat, bukan sahabat yang munafik, bukan sahabat yang abal-abal, bukan sahabat yang diragukan keimanannya, sahabat. Yang satu sahabat yang sudah lama, yang sahabat yang baru masuk Islam mencela sahabat yang sudah lama, didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah katakan, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Larangan ini kepada siapa? Kepada para sahabat. Wahai sahabatku, apabila salah seorang di antara kalian menafkahkan emas sebanyak gunung Uhud, tidak akan sama dengan derajatnya sedikit dari apa yang telah diberikan oleh orang yang kau cela. Ini larangannya kepada sahabat. Apabila sahabat memberikan nafkah dan sedekah sebanyak itu, tidak akan sampai dengan sahabat yang sebelumnya. Bagaimana apabila orang-orang sekarang yang mencela para sahabat? Ketika sahabat mencela yang lain saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dengan kemarahan seperti ini. Dalil yang ketiga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, dan kemudian setelahnya, generasi setelahnya, dan kemudian setelahnya. Artinya apa? Para sahabat ridwanullahi alaihim mendapatkan
rekomendasi langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berkata kecuali wahyu dari Allah bahwasanya mereka adalah manusia-manusia yang terbaik. Jadi manusia yang terbaik itu adalah para rasul. Manusia yang paling baik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling baik adalah para rasul. Dan manusia yang paling baik dari para rasul Nabi Muhammad. Setelahnya siapa? Nabi Ibrahim. Setelahnya ulul azmi minar rusul. Kemudian setelahnya para nabi yang jumlahnya lebih dari 200 orang. Maaf, 200.000 orang. Rasulullah katakan jamun ghafir. Para nabi itu jumlahnya banyak. Adapun para rasul jumlahnya 313 atau 300 belasan. Maka mereka adalah manusia-manusia yang terbaik. Setelah para rasul, setelah para nabi, siapakah manusia yang paling baik? Generasiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila pengikut-pengikut para nabi itu disandingkan, maka manusia yang paling baik di antara mereka adalah dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Masih banyak hak para sahabat atas kita ataupun kewajiban kita kepada para sahabat ridwanullahi alaihim, akan tetapi waktu juga yang membatasi. Semoga bermanfaat. Semoga kita termasuk orang-orang yang cinta kepada para sahabat, termasuk orang-orang yang mengagungkan para sahabat dan meyakini bahwasanya mereka adalah manusia-manusia yang terbaik, sehingga ketika kita beragama, mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa yang telah dicontohkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.